kesempatan ini saya berada di depan kelas katekisasi pemuda-pemudi Netania Masari. Salam. Salam. Ya. Untuk perjumpaan pertama ini kita akan memahami tentang apakah katekisasi itu ya. Kita lihat di sini. Apakah katekisasi itu? Nah, itu. Jadi kalau katekisasi kelihatan apa kurang jelas berarti. Katekisasi itu berasal dari bahasa Yunani ya. Katekein ya. Ini nanti ini. Jadi katekisasi itu berasal dari bahasa Yunani. Dari katekein itu berarti ya mewartakan ya, mewartakan dengan wibawa. Mewartakan sesuatu dengan wibawa, ya maksudnya itu pengajaran yang ada di Alkitab. Coba semua Alkitab? Ada semua ya. Jadi mewartakan sesuatu dengan wibawa, kemudian menunjukkan sesuatu sehingga artinya mengajar ya. Arti daripada katekisasi ini adalah mengajar. Mengajar ya, mulai dari gereja purba itu sudah melakukan apa yang disebut dengan mengajar ini. Katekisasi itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Kalian hadir di sini bukan sekedar supaya nanti dapat surat CD ikut apa perjamuan kudus, dapat surat izin menikah, bukan itu. Terutama adalah supaya kalian bisa memahami, bisa mengerti tentang dogma ya, mulai tentang Alkitab, tentang Allah Tritunggal, apa itu Allah Tritunggal, dan seterusnya, tentang gereja, tugas gereja. Semua terkait dengan bagaimana kehidupan kita supaya kalian menjadi anggota jemaat yang punya tanggung jawab. Itu terutama, bukan mengejar materi pelajaran yang ada. Ya, bukan itu tujuannya, tapi dalam rangka supaya kalian bisa mengenal tentang doktrin, ajaran-ajaran kita sebagai gereja. Karena tugas kita sebagai gereja supaya menjadi gereja yang misioner. Gimana gereja misioner? Itu gereja yang bisa menyampaikan sesuatu dengan wibawa. Ya itu. Menyampaikan kabar baik itu penting dalam kehidupan ini, sehingga dalam kehidupan ini dengan pemberitaan firman Tuhan itu akan menjadi semakin luas ya. Orang akan bisa mengerti ya, bisa memahami. Itu katekisasi. Termasuk dalam hal ini kita sebagai pemuda-pemudi ya, perjalanan masih cukup panjang ya. Kalian ini generasi yang akan melanjutkan tugas tanggung jawab. Nanti ada yang menjadi, mungkin ada cita-cita jadi pendeta ya. Ada yang nanti tidak tercita-cita tapi mau dipilih jadi penatua ya, jadi diagen.
ketua pemuda, ketua kaum ibu yang sudah kawin nanti, ketua kaum bapak demikian juga, ketua remaja, sekolah minggu, biprah, nah itu. Itu harapan kita, karena itu bukan cuma 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7 ya, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7 bagian B. Cepat baca, karena kalau kita lambat durasi kita menjadi panjang ya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7B. Nah ini masih agak pelan ini. Saya baca saja ya. Bangunlah engkau, makanlah karena perjalanan bagimu lagi sangat jauh. Itu ada stabilo, di stabilo ada alat tulis supaya jangan rusak Alkitab, bisa digaris bawahi ya. Nah itu satu perjalanan yang jauh ya. Kalau kalian melakukan perjalanan jauh perlu apa? Bekal ya. Supaya ada ransel, kalau bawa ransel kan enak tuh dipikul ya. Ada bekal di dalamnya. Nah, tapi ada satu paparan teologi ya. Mengapa kita sebenarnya harus apa? Bukan bawa ransel lagi, tetapi pikul salib. Nah, itu. Kalau pikul salib mana ada di situ makanan, ya? Yang ada apa? Kayu, makan kayu, nggak mungkin. Tapi itu kalau menjadi orang Kristen harus siap seperti itu, ya. Selanjutnya kita perhatikan bahwa dalam kehidupan sebagai orang muda, ya, sebagai pemuda harus terus berjuang dalam perjuangan ini. Supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh apa? Berbagai pengajaran yang menyesatkan. Nah, karena itu Rasul Paulus mengatakan begini. Ya, supaya kalian menjadi orang yang memang dewasa, ya, jangan mudah diombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran. Itu Efesus pasal 4 ayat 14. Karena itu, pembinaan itu menjadi sangat penting, ya. Pembinaan menjadi sangat penting, ya. Pembinaan ini penting untuk dilakukan, sehingga dengan pembinaan yang ada, ya, sebagai warga gereja, ya, katakanlah demikian, kalian kan warga gereja, betul? Ya, sebagai warga gereja, ada kesempatan menjadi pemuda-pemudi yang adalah generasi penerus, supaya terus ditempa, ya, menjadi bertanggung jawab. Itu intinya, supaya bertanggung jawab. Nah, ingat itu. Nah, itu katekisasi, ya, katekisasi. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa katekisasi berasal dari kata Yunani katekein. Ingat itu. Dan sebentar nanti buka saya punya channel. Ya, saya tidak bilang di sini, nanti sebentar di situ, ya. Tidak mungkin sekarang toh. Nah, kalau sekarang itu jadul, mau baca catat itu zaman dulu itu, ya. Tapi kalau zaman sekarang tinggal channel, sehingga penyajiannya lebih lancar. Sekali lagi, saya mau tanya, katekisasi berasal dari bahasa Yunani apa? Nah, itu yang berarti mewartakan sesuatu dengan wibawa, menunjukkan sesuatu sehingga artinya menjadi mengajar. Itu gampang kan? Mudah. Nah, itu. Jadi semua itu
terkait, ya, nanti akan bisa menjadi pembangunan dalam kehidupan membangun jemaat, ya, membangun jemaat menjadi jemaat misioner. Nah, itu. Sekarang tujuan, mari kita lihat. Ya, supaya gampang gitu. Tujuan katekisasi apa? Mari kita perhatikan. Tujuan katekisasi yang pertama, tak usah mencatat sekarang, sebentar ya. Yang pertama, perlengkapan atau penambahan pengetahuan. Jadi tujuan pertama, ya. Pertama, kedua apa? Kedua, pembinaan menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab. Itu selalu itu bertanggung jawab, nanti bertanggung jawab, ya. Kemudian yang ketiga, pembinaan sebagai orang Kristen yang hidup bertanggung jawab dalam masyarakat, ya, jemaat, apalagi bangsa dan negara, NKRI. Itu pas ini bulan Agustus, bulan apa? Bulan kebangsaan, nation. Nah, ini kalian harus punya nation. Ya, apa itu nation? Kebangsaan, nasionalis. Sebenarnya jadi orang yang nasionalis, ya seperti katak di bawah tempurung. Jadi harus berjuang bersama. Karena founding father kita, ya, pendiri dasar itu kan bingung founding father. Pendiri bangsa kita ini, NKRI, sudah memberikan apa? Tubuh, darah, dan nyawanya. Itu untuk apa? Kemerdekaan. Itu kalian juga harus berjuang itu, ya. Berjuang mengisi kemerdekaan kalau sekarang. Itu yang sampai ketiga tadi, ya. Yang keempat, supaya obor Injil Yesus Kristus diserah terimakan oleh angkatan tua kepada angkatan muda. Itu obor Injil Yesus Kristus. Katakanlah ini toh, bukan ini obor, ya, tapi inilah obor Injil Yesus Kristus. Supaya saya sudah pensiun misalnya toh, ada anak-anak muda yang akan melanjutkan itu. Serahkan, lanjutkan, seperti itu. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya, ya, orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kalian menjadi apa? Pemuda-pemudi yang handal. Kalau handal berarti bertanggung jawab, itu selalu harus ada tanggung jawab. Jangan dikasih tugas tidak tanggung jawab. Semua akan punya tugas nanti, ya. Tugas-tugas kalian itu sangat menanti ke depan. Karena itu dalam kehidupan kita untuk boleh mencapai tujuan katekisasi, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa katekisasi itu satu pengajaran gereja yang ditujukan kepada pemuda-pemudi jemaat secara khusus, kepada semua peminat lain, termasuk kalian kan sudah termasuk peminat, mendaftar toh, mendaftarkan diri untuk menjadi anggota katekisasi. Kalian diperlengkapi, ya, untuk memperlengkapi, ya, dididik, diajar, ya, dilatih, ya, supaya menjadi orang yang bertanggung jawab, baik sebagai anggota jemaat maupun juga sebagai warga masyarakat, gitu. Nah, ini penting dalam kehidupan kita memahami tentang katekisasi dan tujuannya. Ketika kita melihat tujuannya,
sampai di situ kita akan memahami juga tentang tentang kitab suci ya. Kitab suci. Kalau kita mau memahami kitab suci, kita harus melihat dari apa? Perjanjian Lama. Coba buka Alkitab kalian. Buka. Dari Alkitab kita ada Perjanjian Lama di situ. Kita lihat di situ Perjanjian Lama. Kalau dalam Perjanjian Lama itu ada pengelompokan dalam kitab. Ya, kalau kita lihat pengelompokan 3 kitab itu ada kitab sejarah, ada kitab puisi, syair, ya, kitab hikmat, kitab nabi-nabi, ya, dan seterusnya. Sehingga kita melihat nanti sejarah Alkitab, ya. Dengan kita memperhatikan ini, kita melihat dulu Allah, ya, Tuhan kita itu bekerja melalui manusia dari purbakala, sejak dahulu kala, ya. Dalam kebudayaan yang pasti berbeda-beda, Ia memberikan firman-Nya yang saya tadi berikan itu. Jadi Ia memberikan firman-Nya ini dalam kaitan dengan ini, bahwa itu diberikan oleh Tuhan Allah kepada manusia. Betul? Termasuk saya, termasuk kalian, ya. Allah menggerakkan dan membimbing orang-orang yang dahulu melihat siapa Yesus, siapa Allah. Karena dulu kan bisa lihat langsung, toh. Jadi Allah itu yang menggerakkan, membimbing. Untuk apa? Menulis. Kalau sekarang agak mudah memvideokan. Nanti sebentar kalian harus menulis catatan yang penting ya, karena kemampuan kita mengingat cuma sampai 15 menit, lebih dari itu lupa lagi, ya. Nah, karena itu durasinya ini tidak terlalu panjang. Kalau orang di sebelah surat kita yang Islam, Alkitab Al-Qur'annya itu apa? Dikatakan langsung turun. Nah, itu punya ajaran, ya. Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi itu ajaran mereka. Tahu saja apa, ya? Kita harus melihat ajaran kita, ya. Nah, itu kalian bisa analisa saja. Jadi kita mesti ini tahu baca, tahu tulis. Nah, karena itu Tuhan gerakan itu sehingga kata mengilhamkan, ya, kata mengilhamkan, ya, kata mengilhamkan ini kalau kita lihat sebetulnya berarti ini. Apa itu? Nafas. Itu ilham, mengilhamkan.